memberkati kita semua. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, lumayan panas ya. Haleluya. Jadi kita mau belajar firman sore hari ini. Temanya sebetulnya sama, yaitu Lukas 2 ayat 14. Kalau Lukas 2 ayat 14 itu kalimatnya, saya mau dipotong, jadi gaya dulu. Oke, udah, pasti bagus betul. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di belakang ini sebenarnya bukan subtema, tema. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Beliau mengambil sejahteralah manusia yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Jadi ini yang akan kita sama-sama pelajari. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Ya toh, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mengalami kesejahteraan. Jadi hanya ada dua hal saja yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mohon konsentrasi baik yang di dalam maupun yang di luar, supaya kita boleh terima berkatnya pada saat sore hari ini. Saya tidak akan ambil dari sini, tapi kembali kepada, karena tidak semua orang punya bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi yang kita miliki pada umumnya adalah bahasa Indonesia terjemahan pertama yang kita miliki di Alkitab, karena ada terjemahan terbaru. Tapi baik terjemahan yang lama maupun yang terbaru, kalimatnya sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kalau berdasarkan ayat ini juga ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama bicara tentang kemuliaan bagi Allah. Apa itu kemuliaan bagi Allah? Gitu. Apa itu kemuliaan bagi Allah? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan Allah itu bicara tentang keluhuran, keagungan, bicara tentang keterhormatan, keterpujian akan Tuhan. Sedangkan menurut ensiklopedia, itu kemuliaan itu berbicara tentang kehadiran Allah. Ya. Bicara tentang kehadiran Allah. Bisa next. Ya. Udah di poin 1, dia udah di poin 1. Bicara tentang kehadiran Allah. Penting bagi kita tentunya untuk menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Kenapa? Karena kalau kita menyadari Allah hadir dalam hidup kita, maka tidak ada ketakutan dalam kita. Amin. Tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Tidak ada kebimbangan dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah hadir di dalam hidup kita. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana kita sadar kalau Allah itu beserta dengan kita? Ini yang sangat penting. Ibu makasih, kasih saya ya. Makasih banyak. Ini berarti kalau saya disiapkan segini, saya disuruh khotbah lama ini. Bapak Ibu siap aja. Begitu pulang malam. Siap? Ya. Sekali lagi pertanyaan saya, sejauh mana kita menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita? Saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Tadi saya katakan di depan bahwa jika kita menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan dalam hidup kita, karena kita sadar Allah hadir dalam hidup kita. Tetapi ketika kita juga menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup kita, maka ada kesetiaan, ada ketaatan, ada pujian, ada ucapan syukur, ada penyembahan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Satu contoh, kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran mulai pasal yang ke-13.
Keluaran pasal 13 dan seterusnya itu kita berbicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Lalu ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka melewati yang bernama padang gurun. Banyak orang menafsirkan bahwa kalau mereka lewat padang gurun itu, padang gurunlah padang yang sangat menakutkan, padang yang sangat mengkhawatirkan buat kita. Oh, ini mana ke sana? Oke, kalau begitu aman. Aman. Haleluya. Sampai mana tadi? Sampai aman lah. Haleluya. Ketika kita melewati padang gurun, padang belantara, yang ada itu hanya ketakutan. Namanya padang belantara jika kita ke Israel, Bapak Ibu, dari Mesir itu biasanya kita turun biasanya ke Mesir kalau sejarah, kalau kita ziarah, mau dari Mesir kita menuju ke Israel, itu keluar dari Mesir semua padang gurun. Padang gurun itu menakutkan kebanyakan orang seperti itu. Tetapi bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Lihat bagaimana Tuhan beserta dengan mereka. Lihat bagaimana Tuhan hadir bersama dengan mereka. Apa buktinya Tuhan hadir bersama dengan mereka? Yang pertama kita bisa melihat bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, maka Allah menuntun mereka ketika siang hari dengan tiang awan. Wih, Allah kita dahsyat. Hari-hari melihat tiang awan, melihat Allah. Ya toh? Tidak ada kepanasan karena ada Allah yang kasih payung raksasa. Di mana di dunia ini ada orang yang membuat payung untuk bisa menaungi sekitar 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Payung raksasa, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga bangsa itu tidak mengalami kepanasan. Tapi ketika malam, kalau di padang gurun itu biasanya dingin, sangat dingin sekali. Tetapi juga di situ Allah hadir dengan tiang api yang sangat besar, sehingga bangsa Israel kurang lebih 2 juta orang tidak kedinginan. Itu tiap hari ada mana, ada burung puyuh dan bla 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 bla. Kita sudah bisa sebutin satu-satu. Terlalu banyak nanti kalau saya sebutin satu-satu, poin yang lain nanti tertinggal. Betul bisa habis ini aqua 1 botol kalau saya jelasin satu-satu. Ya Allah itu hadir buat mereka. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kehadiran Allah bicara tentang kemuliaan, itu bicara tentang Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya mau katakan setiap kita memerlukan kehadiran Allah dari hari ke hari. Yang ngerti katakan amin. Amin. Karena ketika Allah hadir membuat kita melangkah dengan mantap. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di 2024. Sekarang ini suhu politik sebetulnya sangat panas di Indonesia. Walaupun kelihatannya kata orang Jawa adem ayem, di permukaan kelihatannya lagi tenang begitu. Tetapi sebagai seorang pendoa, Sesat Hating pernah mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya sedang bergelora. Kita tidak pernah tahu. Ada yang tahu nanti 2024 seperti apa? Atau yang bujang katakan 2024 saya nikah Pak? Boleh jadi. Tapi bisa juga batal. Kalau bukan kehendak Tuhan toh, kita tidak pernah ada yang tahu. Tetapi jika Allah beserta kita, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Haleluya. Yang pertama. Lalu kita akan melihat yang kedua. Yang kedua bicara tentang damai sejahtera. Tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan rasa damai. Setiap orang ingin memiliki rasa damai. Rasa damai itu rasa aman. Rasa aman tidak kita dapatkan ketika rumah kita dipagar keliling dengan tembok. Lalu hanya ada pintu masuk satu, pintu depan, dan di depan pintu ditulisi
Awas, ada anjing galak. Segalak-galaknya anjing lebih galak yang punya. Begitu. Kenapa? Karena ketika ditulis awas ada anjing galak, semua orang takut ada anjing galak. Tapi rupanya galaknya anjing lebih galak yang punya anjing. Jadi tulis awas ada anjing galak, segalak-galaknya anjing lebih galak yang punya. Kita tidak akan dapatkan itu. Walaupun rumah dibenteng dengan tembok, ada satpam muka, belakang, kanan, kiri, ada satpam, kita nggak akan pernah dapatkan damai. Tidak ada toko di B3 ini yang jual damai sejahtera, nggak ada. Hanya ada tulisan terima TBS, terima tandan buah segar. Hanya itu aja saya lihat. Terima TBS, terima TBS. Nggak ada yang katakan jual damai sejahtera, jual damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera tidak bisa dijual. Orang tidak bisa menjual damai sejahtera. Tetapi Allah katakan bahwa damai sejahtera atau rasa aman itu akan Tuhan berikan kepada mereka. Kepada siapa? Firman Tuhan katakan yang berkenan kepadanya. Kalimat ini yang menyenangkan hati Tuhan. Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Damai sejahtera itu diberikan oleh Allah kalau dia bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan? Betul? Betul? Seberapa banyak kita ingin damai sejahtera? Sejahtera, ingin sejahtera. Sejahteralah, kalau kata sejahtera, itu kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, sejahtera itu ada aman, lalu ada kemakmuran. Ya, jadi aman dan makmur, kira begitu artinya. Sejahteralah itu aman dan makmur. Jadi kalau aman dan makmur, saya pikir saya juga suka. Nah itu aman dan makmur. Bukan subur makmur gemah limpah jinawi, bukan. Itu saya. Subur makmur gemah limpah jinawi. Tapi ini aman sejahtera, aman dan makmur, semua orang pingin. Makanya pingin didoakan supaya usahanya lancar, sehat dan lain sebagainya. Tidak ada yang datang kepada Pak Pendeta Marti, tolong doakan saya supaya saya sakit-sakitan, usaha saya gagal, rumah tangga berantakan. Tidak ada yang begitu. Saya juga nggak pernah ada orang yang datang ke saya minta doa seperti itu. Tapi yang datang sambil nangis-nangis, Pak, tolong doain saya. Kenapa? Rumah tangga saya ada masalah, usaha saya lagi ada masalah. Jadi supaya tidak ada masalah tentunya Pak Pendeta. Lalu saya tawarkan, kalau ingin tidak ada masalah di sono, nggak ada masalah. Kalau di sini masih ada masalah, betul? Sampai kapanpun kita di bumi ini, kalau kaki kita masih menginjak tanah, itu pasti ada masalah. Makanya orang ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pak, itu penggadaian. Maksudnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, karena saya katakan tadi, kalau kaki masih nginjak tanah itu ada masalah. Lalu gantung diri supaya kakinya tidak nginjak bumi, makanya tidak ada masalah. Ya toh? Gantung dirinya di pohon lombok pula. Memang aneh-aneh orang. Lalu bagaimana caranya ya supaya kita berkenan kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita ini menyenangkan hati Allah? Ternyata dari 2 poin masih ada 3 poin. Dari 2 poin masih ada 3 poin. Nah, yang pertama supaya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, maka hal yang pertama adalah kita mesti percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kita katakan amin. Amin. Dia adalah juru selamat setiap orang yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, kehendak, keinginan Bapa, keinginan Tuhan. Dia berkata yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Dikatakan inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Buat kita adalah yang percaya kepadanya. Karena saya yakin dan dapat pastikan tidak ada satu orang pun di sini yang sudah melihat Yesus. Gambar Yesus, ya. Iya toh? Tetapi yang melihat Yesus belum ada. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Maka kita tergolong dalam ayat ini dengan kalimat yang berikutnya. Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu, hal yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Ini yang penting. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu datang jauh-jauh datang ke sini karena bapak ibu percaya bahwa Yesus yang kita rayakan pada hari ini di Natal itu, dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Ketika Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu dapat jaminan yang daripada Tuhan. Bahwa jaminan itu dia berkata begini, beroleh hidup kekal. Bapak Ibu akan beroleh hidup kekal. Dan pada waktu Yesus datang kembali, dia akan membangkitkan setiap kita sekalian berjumpa dengan Yesus di awan-awan permai. Haleluya. Ini janji yang Tuhan beri buat kita sekalian ketika kita percaya kepada Dia. Pertanyaannya, percaya seperti apa? Saya hari Senin baru pulang dari NTT. Hari Jumat kami berangkat beserta dengan mantan pacar. Lalu langsung ke Soe. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar atau yang belum dengar, saya kasih tahu. Di Soe itu ada sebuah mukjizat yang namanya air berubah jadi anggur. Mukjizat pertama itu terjadi di tahun 1965 di sebuah gereja yang bernama Gereja Maranatha. Malam itu ada mau perjamuan kudus tetapi kekurangan anggur. Pendetanya memerintahkan beberapa sintua, majelis gereja untuk pergi ke pancuran untuk ambil air. Karena mereka mau perjamuan kudus. Begitu mereka ambil air dari pancuran dan mereka bawa air itu ke gereja dan mereka tuangkan ke sloki untuk perjamuan kudus, itu air berubah menjadi anggur. Prosesnya air itu berubah, mereka tidak pernah tahu. Mereka ambil air dari pancuran, mereka bawa ke gereja, lalu pendeta katakan tuangkan ke sloki. Ketika dituangkan ke sloki, air itu berubah menjadi anggur. Apakah orang Soe percaya? Tidak semua orang Soe percaya. Tahun 1975, itu orang-orang Soe banyak yang tidak percaya, lalu mereka membuat persekutuan doa. Lalu mereka berdoa, minta mukjizat itu terjadi. Minta mukjizat terjadi. Dan mereka berdoa. Mukjizat yang kedua terjadi. Kembali air berubah menjadi anggur. Kami sempat ketemu kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu air berubah menjadi anggur itu pada tahun 1999. Mereka ini adalah kelompok-kelompok orang yang tidak percaya bahwa air itu bisa berubah jadi anggur. Itu udah 2 kali. Mereka tidak percaya. Lalu mereka membuat satu persekutuan doa dan mereka terus berdoa. Pemimpin doanya, ketua persekutuan doanya lah begitu. Dia lakukan doa puasa selama 3 hari 3 malam. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan di hari terakhir itu Tuhan kembali perintahkan kepada orang-orang di persekutuan doa itu untuk pergi ke pancuran yang berbeda. Karena tempat yang berbeda. Kalau yang pertama itu terjadi di gereja, yang kedua terjadi di rumah, dan yang ketiga ini juga terjadi di rumah. Dan mereka pergi di rumah, artinya bukan di gereja. Mereka pergi ke pancuran dan mereka hanya bawa 3 jerigen. 3 jerigen. 3-3-nya jerigen itu diisi air dari pancuran. Dan Bapak Ibu, jerigennya bukan jerigen yang besar, ya, bukan yang jerigen 25 liter atau jerigen yang mungkin 5 literan begitu.
Lalu mereka ambil, mereka isi, lalu mereka tuangkan ke apa? Kendi ya, kendi. Kendi apa sih? Kalau kendi kan kecil Bu ya. Hah? Ya, gentong. Tapi nggak gede-gede banget gentongnya. Masukin ke gentong, lalu mereka cedok itu berubah jadi anggur. Dan saya berpikir berhenti sampai di situ. Saya boleh ketemu dengan pelaku sejarahnya, tetapi tidak. Hanya hari itu kami tidak bisa ketemu dengan ketua persekutuan doanya. Ibu ini cerita kepada kami bahwa bila ada tamu, karena dia katakan bahwa kami akan ketemu dan bla bla bla, dia katakan, oh ketua kami lagi nggak ada di tempat. Bapak tidak bisa menikmati anggur atau bawa anggur pulang karena ketua kami nggak ada di tempat. Lalu teman saya katakan, gimana Pak Pendeta? Saya bilang, Anda bawa anggur, yang penting saya ingin dengar ceritanya. Begitu lalu dia ceritain kepada saya. Jadi kalau kita ada tamu begitu, lalu anggur itu dari botol itu dia bisa tuangkan ke sloki, silakan kita minum anggurnya, dan anggur itu akan penuh kembali. Dalam kasat mata kita bisa melihat anggur itu naik dan penuh kembali. Botol itu tidak pernah kosong. Hati saya bersyukur luar biasa bahwa Allah itu hidup, Allah itu luar biasa, bahwa Allah itu ada dan mujizat masih berlaku. Lalu kami masuk ke ruang doanya, dia bukakan sisa anggur itu, sedikit saja sisa anggur itu dia bukakan, dan wangi anggur itu luar biasa. Nah, kok sampai ke sini ya jawabannya? Tadi sampai di mana? Bapak Ibu, saya katakan kenapa? Karena ketidakpercayaan orang-orang di sana pada waktu itu, sehingga mujizat itu berlaku sampai 3 kali. Dan yang hebat dan luar biasanya, itu mujizat terus berlangsung. Ketika botol-botol itu anggurnya dituangkan, ada tamu dituangkan dan minum dan dia bawa, ya itu botol kembali terisi penuh. Dan dia cerita kepada kami, ketua kelompoknya itu udah berulang-ulang kali, ada 4 kali dia bukan sembuhkan, tapi bangkitkan orang mati. Jadi saya sangat bersukacita. Jadi kuncinya kita harus percaya total kepada Tuhan, tidak boleh tanggung. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita tinggal di dalam Yesus. Amin. Pertama, kita percaya Yesus, bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera itu. Kita percaya Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa bersama dengan Dia kita akan selamat. Bersama dengan Dia saya akan menikmati damai sejahtera itu. Tetapi yang kedua adalah kita mesti tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang penting. Pujian tadi kita katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu kerinduanku. Siapa sih kau nyanyi? Padahal saya lupa sairnya, Pak. Makasih Pak Mardi. Aduh, haleluya. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak percaya Yesus adalah Tuhan, saya mau beritahu, hatinya Tuhan itu sakit loh. Hatinya Tuhan itu sakit. Bapak Ibu yang sudah punya anak itu dapat merasakan bahwa bagaimana hati kita akan teriris ketika anak kita itu nggak percaya kepada kita. Anak kita lebih percaya kepada tetangga, itu menyakitkan. Tetapi ketika anak kita percaya kepada kita. Satu saat ada sebuah cerita, seorang anak ada di dalam kamar, lagi asik main. Tiba-tiba lampu mati, dan gelap. Ketika lampu mati dan gelap, bersama dengan itu, anak ini histeris menangis, panggil papanya, "Papa, takut, ada hantu." Nah, jadi jangan suka nakut-nakutin anak. Gelap, ada hantu. Jadi begitu gelap, dia kata, "Ada hantu, Papa takut."
Papanya langsung lari dari belakang, langsung datang ke kamar dan dekap anaknya. Dan ketika anaknya merasakan dekapan papanya, dia mulai tenang. Dan bapaknya katakan, tenang nak, ini ada papa. Ada papa, mana hantunya? Papa mau makan. Anaknya tambah tenang lagi. Iya papa, aku tidak takut lagi karena ada papa. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang adalah kita menyakiti hati Tuhan. Nah, kita yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Alkitab berkata begini, ayat populer, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang Kristen, orang percaya harus tinggal di dalam Yesus, jangan di luar Yesus. Amin. Tapi pastikan diri kita bahwa kita sekarang ini ada di dalam Yesus. Karena tidak semua orang Kristen dalam tanda kutip dia tinggal di dalam Yesus. Ya toh? Tidak semua orang Kristen tinggal di dalam Yesus. Bapak kok bisa ngomong begitu? Apa buktinya? Jangan tanya bukti, terlalu banyak bukti yang bisa saya beritahu kepada Anda bahwa banyak orang Kristen yang tidak tinggal di dalam Yesus. Maaf kata, kalau orang Kristen masih suka garong, ngerti itu maksudnya garong? Bagaimana dia tinggal di dalam Yesus? Kalau orang Kristen, orang percaya tidak lakukan firman, bagaimana dia tinggal di dalam Yesus? Sedangkan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman katakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan bla 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 bla. Kembalikan persepuluhan, itu firman. Tapi kita belum lakukan itu, tidak lakukan itu, bagaimana kita bilang saya ada di dalam Yesus? Jangan-jangan saya ada di luar sekarang ini. Mari periksa hidup kita. Pak, apa ukurannya orang itu ada di dalam Yesus? Simpel sebetulnya. Ukurannya adalah damai sejahtera. Loh Pak, saya damai aja tuh ngomongin orang lain. Apalagi seru kalau ngomongin pendeta loh Pak. Ngomongin gembala itu paling seru. Damai sejahtera aja saya itu Pak. Ya berarti kamu benar-benar ada di luar Kristus. Karena kalau dia ada di dalam Kristus, dia tidak akan lakukan itu. Dia tidak akan lakukan itu. Dia tahu bahwa apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi mesti tinggal di dalam Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, hidup di dalam kasih-Nya. Jadi untuk kita mendapatkan damai sejahtera, untuk kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, yang pertama kita percaya Yesus, yang kedua kita mesti tinggal di dalam Yesus, dan yang ketiga adalah hidup di dalam kasih-Nya. Hidup di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 13 dia berkata begini, perhatikan ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan ayat yang ke-12. Dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tapi ayatnya itu baru koma, Bapak Ibu ya, baru koma dan dilanjutkan seperti aku mengasihi kamu.
Kalau orang baik dengan kita, biasanya kita juga baik dengan orang itu. Gitu. Kalau orang itu nggak baik sama kita akan berkata, udah jangan deket-deket, jangan cari masalah deh. Itu kalau orang nggak baik sama kita, kalau kita ketemu biasanya buang muka, karena di rumah masih banyak muka kita. Gitu. Kita nggak mau orang lewat sana kita lewat sini, orang lewat sana kita lewat sini. Kenapa? Karena kalau ketemu dia itu cita-cita kita bilang sakitnya itu di sini. Jadi tidak mau ketemu dia. Kalau orang ngantar makanan, tetangga kita ngantar makanan kepada kita, di hari Natal ini kita juga akan ngantar makanan ke dia. Iya toh? Kalau orang mengantar makanan ketika hari raya kepada kita, Natal kita juga antar makanan kepada dia. Karena orang itu baik. Betul? Itu kalau begitu mah standarnya sama. Itu standar dunia, Bapak Ibu. Standar dunia kalau orang baik sama kita harus baik kepada dia. Tetapi standar yang Yesus berikan kepada kita, dia katakan seperti aku mengasihi kamu. Itu standar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tinggal di dalam kasih Allah, standarnya adalah seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini sejauh manakah Bapak Ibu merasakan kasih Allah dalam kehidupan Bapak Ibu? Itu. Padahal kita orang Kristen, itu paham doa Bapa kami. Ya kalau kita aliran karismatik nggak selalu juga dihafal di gereja ya Pak. Gitu. Tapi saudara-saudara kita itu kan biasa setiap minggu, apalagi habis doa syafaat menghafalkan doa Bapa kami. Dan satu kalimat yang berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasa bahwa dosa kita sudah diampuni. Betul begitu kan? Persoalannya dalam doa Bapa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu standar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita kalau kita juga ngampunin orang lain. Dengan kata lain, orang Kristen itu tidak boleh punya musuh. Orang Kristen tidak boleh benci dengan orang. Kenapa? Ya itu tadi, ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah perintahku, kata Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 12, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tahukah Bapak Ibu, bukankah seharusnya saya dan saudara yang ada terpaku di kayu salib? Karena hampir setiap hari kita melanggar firman. Seharusnya kita ada di atas kayu salib. Kita melakukan kesalahan. Tetapi Yesus, dia mau ganti kita. Dia yang mau dipaku di atas kayu salib. Sebetulnya secara pribadi dia tidak sanggup. Makanya di Taman Getsemani dia berdoa, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Kata jika boleh, itu Tuhan sadar betul bahwa adalah kehendak Allah Bapa untuk dia tanggung dosa manusia. Tetapi secara sadar, Yesus juga manusia, dia tidak mampu menanggung dosa itu. Terlalu berat. Dia dicaci, dia dihina, dicemooh, diludahi. Jadi kalau saudara ngiring Tuhan belum sempat diludahi oleh orang lain, karena engkau setia kepada Tuhan, itu bersyukur. Yesus tidak melakukan kesalahan tapi diludahi. Dia dicaci, diolok. Jadi jangan karena engkau diolok oleh orang lain, itu loh jemaat GBI Yerusalem Baru itu kalau memuji Tuhan sampai loncat-loncat kayak orang kesurupan.
Kalau doa itu nggak tahu ngomong bahasa apa, kurapasku, macam-macam. Kayak orang kesurupan. Kalau belum dibilang begitu, engkau baru dibilang begitu aja udah, aduh jangan datanglah ke gereja itu. Nanti orang bilang apa? Yesus itu, dia tidak lakukan kesalahan. Dia dihina, dicaci, diludahi, dipukuli, ditinju. Itu karena saya dan saudara. Baru dibilangin gitu oleh orang lain aja udah tersinggung, udah gak mau ke gereja. Baru dikasih tahu oleh Bapak Gembala, kalau pimpin pujian begini, itu udah tersinggung, gak mau pelayanan. Bagaimana engkau bisa mengasihi sesamamu seperti Kristus telah mengasihimu? Gak bisa. Oke, saya sudah 30 menit. Walaupun saya nggak tanya tadi, tapi saya mengerti waktunya. Hanya saya akan sampaikan ini Bapak Ibu. Ini yang sangat penting. Bagian ini bicara kepada kita. Perhatikan, nggak kelihatan ya kalau pakai ini. Perhatikan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di 1 Korintus 10 ayat 1-6. Peringatan di 1 Korintus pasal 1-6, 10 ayat 1-6 itu bicara bahwa bangsa Israel itu dia keluar dari Mesir, dipayungi, dibaptis bersama dalam baptisan yang sama untuk menjadi pengikut Musa. Ini bicara bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, diselamatkan semuanya. Mereka mengalami keselamatan yang sama. Tetapi dalam perjalanannya, kalau Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah, Bapak Ibu, Allah tidak berkenan, Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada sebagian besar dari bangsa itu. Berarti kalau bicara sebagian besar dari bangsa itu, lebih dari 50% dari bangsa itu Allah tidak suka. Kalau kita suka baca Alkitab, Alkitab akan beritahu kepada kita bahwa orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi Joshua, generasi berikutnya. Tetapi setelah itu semua orang mati di padang gurun. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-6 katakan, ada niat jahat dalam hati. Saya mau katakan, damai sejahtera itu akan hilang dalam hati kita kalau hati kita nggak bersih di hadapan Tuhan. Miliki hati yang bersih supaya kita memiliki damai sejahtera. Hati yang bersih, hati yang mengampuni, ya toh, hati yang mengampuni, hati yang memaafkan. Karena kalau hati yang mengampuni, maka dia tidak akan ada kebencian. Hati yang mengampuni, dia tidak akan pernah melihat kesalahan orang lain. Hati yang mengampuni, dia tidak akan melihat kekurangan orang lain. Haleluya. Yang terakhir, gitu. Kesimpulannya, penting bagi kita, setiap kita untuk menyadari bahwa akan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ingat, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Allah hadir dalam hidup kita ketika kita hidup oleh karena percaya, tetap tinggal di dalam Dia, dan hidup di dalam kasih-Nya. Dosa itu akan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Biarlah pada ibadah Natal ini Bapak Ibu boleh pulang ke rumah masing-masing dengan mengingat ketiga perkara ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami terus bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Sore malam hari ini kami mau ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk kami mau mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup oleh karena percaya, hidup tinggal di dalam Tuhan dan melakukan kasih Kristus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Seserahkan pada tim.
Salam. Siapa diberkatin? Luar biasa, kita diberkatin lah. Tetaplah kita menjaga hati kita ya, agar kita bisa mengucapkan Bapak Engkau selalu baik ya. Itu membuat kita damai sejahtera ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas maju ke depan. Untuk yang bertugas persembahan, saya minta tolong maju ke depan. Untuk yang bertugas ke depan, Tuhan. Untuk doa persembahan oleh Pendeta Fani Lumi. Untuk doa, saya minta tolong untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam perayaan Natal, GBI, Batu Agung. Kami sudah menerima akan firman-Mu, betapa firman-Mu mengajari kami, memberitahukan hal-hal yang berharga bagi kami, supaya kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu sudah menguatkan kami, dan kami akan hidup di dalam firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang ada pada kami. Mari Tuhan berkati setiap apa yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Terpuji nama-Mu. Ini menjadi doa kami. Kami akan berikan apa yang ada dalam hidup kami. Lewat persembahan yang kami berikan pada saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Mas. Kita akan lakukan pujian. Asem masuk. Masuk, dia hebat. Asem masuk, dia dasar. Ada merapa, ada mesih. Asem masuk, dia hebat. Asem masuk, dia dasar. Ada merapa, ada mesih. Asal kita percaya. Hanya yang terindah terbaik disediakan. Kalau kita beriman, menjadi pelaku iman. Hanya yang terdahsyat termulia Dia berikan. Asem masuk, Dia hebat. Asem masuk, Dia dasar. Ada berapa, ada resikonya. Asem masuk, Dia hebat. Asem masuk, Dia dasar. Ada berapa, ada resikonya. Asal kita percaya, asal kita setia. Hanya yang terindah terbaik Dia sediakan. Asal kita beriman, menjadi pelaku firman. Hanya yang terdahsyat termulia Dia berikan. Asem masuk. Asem masuk, Dia hebat. Asem masuk, Dia dasar. Ada berapa, ada resikonya. Asem masuk, Dia hebat. Asem masuk, Dia dasar. Ada berapa, ada resikonya. Asem masuk. Asem masuk, Dia hebat. Asem masuk, Dia dasar. Ada berapa,
masuk. Terima kasih. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita untuk doa syafaat. Untuk doa syafaat, saya minta tolong Pak Pendeta Pak Dona. Ya, Pak Dona. Sidang jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga, sebab karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga. Sore hari ini kami boleh bersama-sama di gereja Bethel Indonesia Batu Agung ini untuk merayakan Natal kelahiran Engkau ada beserta dengan kami, Immanuel, menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang tak terkatakan ini, yaitu kehidupan keselamatan yang kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, Bapa Surgawi. Kami saat ini berdoa, bersyafaat kepada-Mu. Pertama-tama kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati kiranya bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang memimpin bangsa sampai saat ini ya Bapak. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka. Biarlah Tuhan memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan di dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Melalui kepemimpinan mereka, biarlah sejahtera bangsa kami ini Tuhan. Biarlah aman bangsa dan negara kami. Bahkan saat ini dalam memasuki masa-masa Tuhan tahun politik yang sedang berjalan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan, permusuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh aman, sejahtera. Sebab itu kami juga berdoa untuk aparatur pemerintah, khususnya TNI dan Polri sebagai aparatur keamanan Tuhan untuk bangsa negara kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, biarlah hikmat pertolongan Tuhan menyertai mereka di dalam menjaga keamanan ketertiban bangsa dan negara kami. Seluruh pelosok tanah air diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemilu yang akan dilaksanakan itu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui pemilu ini boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pemerintah-pemerintah yang ada di daerah, baik yang ada di provinsi, gubernur dan wakil gubernur, baik yang ada di kota, wali kota dan wakil wali kota, baik yang ada di kabupaten-kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati. Biarlah kami berdoa pada sore hari ini, Tuhan turunkan rahmat atas mereka, berkat Tuhan menjadi bagian mereka, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin daerah-daerah yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia.
Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah akan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan, Engkau memberkati akan setiap denominasi gereja apapun Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kali yang kedua, biarlah banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan, boleh diselamatkan Tuhan, melalui Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh bangsa negara kami ini Tuhan, bahkan di mana saja berada. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini ya Tuhan, beserta dengan jemaat yang ada, yakni Gereja Betel Indonesia Desa Batu Agung ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu di tempat ini, Engkau memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi mereka semuanya, sehingga mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-kehendak-Mu, yaitu percaya dan tinggal di dalam Engkau, dan melakukan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga, dengan penyempurnaan kuasa Allah Roh Kudus. Kami alaskan doa kami ini adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, penebus dan kekasih jiwa kami, penolong kami yang setia, dan yang memberi Roh Kudus-Nya bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Saya mohon semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Immanuel. Allah
Baik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada penghabisannya. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, ada bersama-sama dengan kami. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Bapa di surga, setelah acara ibadah selesai, masih ada perayaan, dan kami juga menaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Setelah segala sesuatunya selesai, kegiatan sepanjang hari ini di tempat ini selesai, kami akan kembali ke rumah tangga, ke tempat kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih kami mohon kiranya Allah Roh Kudus mengutus para malaikatmu berpasukan untuk membentengi kami, melindungi kami dan menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan kami dari roh maut, roh kecelakaan, tapi tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar baik firman Tuhan. Dengar baik bahwa Tuhan mengasihimu. Karena Dia mengasihimu, maka Dia berkata, Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan engkau. Baik engkau di gunung, di lembah, baik di darat maupun di laut, ingat Allah Immanuel. Dia akan selalu bersama-sama dengan engkau. Karena Dia ada bersama dengan engkau, maka Dia akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan dibuat yang naik dan bukan turun. Engkau akan mengalami kelimpahan dan bukan kekurangan. Engkau akan mengalami kesehatan dan bukan sakit penyakit. Oleh sebab itu percayalah kepada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan meriah buat Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Pendeta Suhur yang telah membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Selanjutnya kita akan ada acara perayaan Natal.